Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas Ibu hari ini. Ibu hari ini membawa materi yang sangat menyenangkan, yang sangat penting, dan Ibu membawa scrapbook. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Nah, di dalam scrapbook ini kita akan membahas 6 hal seru yang akan kita mulai dari mengapa sih waktu itu penting. Yang kedua itu adalah bagaimana kita mengenali waktu kita. Lalu yang ketiga adalah langkah-langkah untuk meregulasi waktu dan aktivitas kita. Lalu yang keempat adalah alat bantu pengelolaan waktu. Yang kelima ada tips anti menunda, dan yang terakhir ada refleksi diri dan juga komitmen. Nah, anak-anak, mengapa sih waktu itu penting? Nih ya, waktu itu penting kenapa sih? Yang pertama itu karena waktu itu tidak bisa diulang. Kenapa sih waktu itu tidak bisa diulang? Jadi, waktu itu yang sudah berlalu itu tidak akan bisa kembali lagi. Lalu yang kedua, itu waktu itu penting karena bisa membantu kita untuk mengatur hidup menjadi lebih teratur. Nah, dengan mengatur waktu, kegiatan kita itu jadi lebih terencana dan tidak kacau. Lalu yang ketiga, waktu itu penting karena dapat mengurangi stres. Kenapa waktu itu dapat mengurangi stres? Karena saat waktu dikelola dengan baik, kita itu tidak terburu-buru atau dapat lebih tenang dalam mengerjakan sesuatu. Nah, yang terakhir, waktu itu penting karena dapat membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, waktu yang digunakan dengan baik itu akan membawa kita pada cita-cita kita, pada impian dan cita-cita kita. Jadi, kelola waktumu mulai dari sekarang agar hari esok itu lebih baik. Nah, sekarang ayo kita kenali waktu kita ya guys. Di sini itu dalam 24 jam sehari itu idealnya bagi kita itu membagi waktu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama itu ada waktu tidur. Waktu tidur itu sekitar 7-8 jam satu hari. Sedangkan untuk bersekolah, kita itu biasanya 6-7 jam dalam satu hari. Dan belajar itu di luar jam sekolah ya. Selain sekolah itu ada 2-3 jam. Lalu bermain bersama itu bisa 2-3 jam juga. Lalu beribadah itu 1-2 jam, dan membantu orang tua 1 jam. Jadi idealnya atau biasanya inilah kegiatan kita dalam 24 jam atau dalam satu hari. Nah, pembagiannya itu kurang lebih seperti ini. Lalu gimana sih langkah-langkahnya untuk meregulasi waktu dan aktivitas kita? Nah, yang pertama itu adalah dengan menentukan tujuan. Jadi itu kita tuh tahu kita tuh mau mencapai apa. Terus biar waktu yang kita gunakan itu bisa dioptimalisasikan dengan tepat. Nah, buat tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Terus bikin tujuan yang jelas juga. Jadinya bikin kita lebih fokus. Yang kedua itu dengan membuat jadwal. Nah, rencanakan kegiatan harian agar tidak berantakan. Jadi, kalian itu bisa menulis jadwal kegiatan kalian sehari-hari sesuai dengan prioritas dan waktu yang tersedia. Lalu yang ketiga itu ada menentukan prioritas. Nah, dahulukan hal yang penting dan mendesak sebelum yang lain. Jadi, gunakanlah prinsip penting dan mendesak itu dikerjakan sekarang, dan yang penting tapi tidak mendesak itu dapat dikerjakan yang akan datang, atau bisa kita jadwalkan kapan kita bisa mengerjakannya. Lalu yang keempat itu ada hindari menunda. Nah, menunda kenapa? Menunda itu hanya membuat tugas kita itu menumpuk dan waktu kita itu terbuang. Jadi kerjakan segala
segala sesuatu dengan segera, mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu, lalu fokus, disiplin, dan jangan mudah teralihkan dengan sesuatu hal lain. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi kegiatan. Jadi, tinjau kembali kegiatan untuk memperbaiki pengelolaan waktu. Nah, evaluasi itu buat apa sih? Jadi, ini tuh bisa bantu kita untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Gitu. Jadi, langkah kecil hari ini itu membawa perubahan besar di masa depan. Gitu. Nah, agar pengelolaan waktu kita itu makin seru, kita tuh bisa pakai alat bantu untuk mengelola waktu kita. Di sini tuh ada 5 ya. Yang pertama itu adalah to-do list. To-do list itu berarti daftar tugas. Jadi kita tuh bisa bikin daftar tugas yang perlu dikerjakan, biar sesuatu yang perlu kita kerjakan tuh nggak terlewat. Contohnya itu apa? Contohnya itu kita bisa mencatat semua tugas ya harian sesuai dengan urutan. Lalu yang kedua itu menceklis atau mencentang. Jadi kita itu setelah tadi sudah dibikin daftar kegiatan, itu kita bisa memberi tanda centang pada kegiatan yang sudah kita kerjakan atau pada tugas yang sudah kita kerjakan. Lalu yang ketiga itu kalender. Kalian pasti punya kalender kan? Kalender itu alat bantu untuk melihat jadwal dan rencana kegiatan. Jadi tanggalannya di rumah itu bisa dilingkari ataupun terserah kalian tandai, lalu diberi keterangan kenapa nih dilingkari. Misalkan kalian akan mengikuti ujian atau mengikuti lomba dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah timer ataupun alarm. Nah, ini tuh sebagai pengingat waktu biar kegiatan yang dilakukan itu bisa tepat waktu. Contohnya, kita bisa men-set alarm kita saat belajar ataupun mengerjakan tugas. Nah, yang terakhir itu ada jurnal harian. Jadi, catatan harian itu bisa menilai bagaimana kamu menggunakan waktu. Jadi, setelah kamu sehari-hari seperti ini, kamu tuh bisa mencatat apa aja yang kamu lalui hari ini, gitu. Dan ditulis di malam hari. Nah, alat bantu itu bukan untuk membatasi, tapi itu untuk membantu kita menggunakan waktu kita dengan bijak. Lalu di sini ada sedikit tips ya. Tips anti menunda. Stop menunda mulai dari sekarang. Ada 5. Yang pertama itu mulai dari hal yang kecil. Jadi, kalau kita punya banyak tugasnya itu bisa kita pecah. Tugas besar tersebut jadi pecahan yang kecil. Nah, terus yang kecil tuh biar apa? Biar kita tuh jadi lebih mudah mengerjakannya gitu. Jadi misalkan kalian ada tugas nih banyak, nah kalian dipecah-pecah aja kecil-kecil kayak gitu. Lalu ada fokus pada satu tugas. Kalau udah dipecah-pecah tadi ya, dikecil-kecil, tugasnya itu dikerjakan satu persatu. Tapi kalau ngerjakan satu itu dikerjakan sampai selesai, baru berpindah ke tugas yang lain. Terus yang ketiga ada hindari gangguan. Nah, kalian pasti kan ada handphone. Nah, kalian bisa menonaktifkan notifikasi di handphone kalian biar kalian tidak terdistract dengan bunyi notifikasi dari HP kalian dan jadinya kalian buyar ingin pegang HP, cepat pegang HP. Lalu yang keempat itu ada gunakan timer belajar. Nah, kalian tuh bisa menggunakan timer belajar gini nih. Jadi 25 menit itu buat bener-bener fokus ngerjain tugas, dan 5 menitnya tuh bisa kalian gunakan buat istirahat. Jadi waktu kalian tuh jadi lebih terkontrol dan lebih produktif. Terus yang terakhir ada beri hadiah untuk diri sendiri atau self reward ya namanya. Nah, setelah kalian menyelesaikan nih satu tugas, kalian tuh bisa ngasih reward atau hadiah buat diri sendiri.
sebagai apa? Sebagai penyemangat gitu ya. Lalu yang paling terakhir kita ada refleksi diri. Nah, jadi yuk kita refleksikan diri. Yang pertama itu bagaimana kebiasaan mengelola waktuku selama ini. Jadi nanti kalian bisa tulis jawabannya di sini ya. Bagaimana sih kalian tuh mengelola waktu selama ini? Terus yang kedua, aktivitas apa yang sering membuat kalian itu kehabisan waktu? Misalkan sering menunda kayak tadi ya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, apa yang ingin aku ubah agar waktuku itu lebih berkualitas? Misalkan jadinya yang tadinya suka menunda jadi nggak suka menunda gitu-gitu. Lalu, nah di sini ada komitmenku mulai hari ini. Apa sih komitmen? Komitmen itu berarti aku bersungguh-sungguh untuk melakukannya secara rutin dan terus-menerus. Terus apa yang akan aku lakukan mulai hari ini? Nah, berarti bisa kalian tulis, saya berkomitmen untuk tidak lagi menunda pekerjaan saya. Misalkan seperti itu. Jadi, ya, intinya itu kenali dirimu, kelola waktumu, lalu insya Allah kamu akan bisa mencapai mimpimu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.